Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala aidan laisa kamitslihi syai'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'ta. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Al-Barokah dan seluruh pengurus, para jemaah pengajian Sabtu subuh Masjid Al-Barokah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga silaturahim kita ini terus erat sampai kemudian masuk surga bersama-sama. Dia bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan dicita-citakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Yang sebelah sini kelihatan? Saya takutnya saya lagi nyampe bawa-bawa yang sebelah sini begini. Sebelum sampai pada penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh Abang MC, Abang Moderator tentang dalil atau bukti tentang keberadaannya. Jadi kita harus memahami bahwa keberadaan Allah adalah kepastian. Namun secara indera, secara sains, kita masih di dunia, tidak mungkin kita mampu menggapai Allah secara hakikat. Ya, jadi tentang keberadaannya adalah kepastian, pasti ada. Tapi secara hakikat tidak mungkin kita menggapai, karena terlalu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah banyak memperkenalkan dirinya melalui penciptanya. Nah, mungkin kalau bapak dari ibu dengarkan debatnya Guru Gembul sama Ustaz Guru ini, ya, itu yang nggak ketemunya sebetulnya secara hakikat tidak mungkin, secara empiris, secara ilmiah itu bisa dijelaskan, tapi dijelaskan lewat makhluknya. Jadi lewat teori-teori itu keberadaan Allah adalah pasti, tapi secara hakikat tidak mungkin bisa digapai, karena yang bisa digapai oleh manusia itu materi secara hakikat, sedangkan Allah kan materi. Maka di Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah.
Yang sepertinya nggak ada. Ya, yang sepertinya saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya lewat makhluknya. Itulah kenapa diperintahkan tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Banyaklah memikirkan tentang penciptaan, niscaya kita akan mengenal Allah. Kalau kita banyak memikirkan Allah itu seperti apa, nanti akal kita nggak sampai. Nah, namun sebelum sampai situ, Bapak dan Ibu rahimahullah, ini ada fakta yang apa ya? Yang kemudian menjadi cermin, ya, bagian dari kehidupan kita. Ada ateis. Ateis itu apa? Ateis itu orang yang memahami ateisme itu itu tidak, teis berarti dari kata theos, Tuhan. Jadi orang yang punya paham ditambah isme berarti paham. Orang yang punya paham bahwa Tuhan nggak ada. Nah, ini ateisme di negara mayoritas Muslim. Yang pertama di Mesir. Ini datanya dari Universitas Al-Azhar tahun 2014, sudah lama, 10 tahun yang lalu. Ini orang penganut ateis di Mesir itu 10.700.000 orang. Banyak kan? Banyak. 10 juta bahkan. Ya, di Arab Saudi. Ini Saudi Arabia International Religious Freedom Report. Itu 2021. Ada 224.000 orang yang ateis atau kemudian agnostik. Agnostik itu apa yang jelas? Kalau agnostik itu dia nggak peduli Tuhan mau ada apa enggak. Ya, paling mudahnya gitu. Dia nggak peduli Tuhan mau ada apa enggak. Yang penting dia nyari duit. Kemudian ya bisa kongko nongkrong, ya, ngopi. Lalu kemudian ya nggak peduli. Ya, kalau nggak peduli berarti juga nggak beda. Di Indonesia 3.500.000 orang. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau dikumpulin di Jakarta International Stadium nggak cukup. Atau di JIS. Karena JIS itu kapasitasnya 40.000 kalau tidak salah. Itu 3.500.000 orang. Jadi kalau ateis yang ini berdasarkan survei, lalu kemudian menyatakan mereka ini orang-orang ateis, gitu ya, agnostik. Gitu. Kalau seandainya, kalau saya boleh mengutip Dr. Zakir Naik, jadi kalau orang ateis tapi dia benar-benar cari Tuhan, itu masih patut diapresiasi. Karena apa? Karena orang ini sampai pada kalimat la ilah. Maka tugasnya orang beriman mengantarkan sampai pada ilallah. Itu kalau Dr. Zakir Naik bilang gitu. Jadi dia nyari betul siapa Tuhan sebenarnya. Sebagaimana proses pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia sampai pada kalimat la ilah. Tugas kita mengantarkan sampai pada ilallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ilallah kecuali Allah. Kecuali Allah SWT. Yang sedihnya itu yang cuma mau keren-kerenan aja yang ateis, gaya-gayaan doang. Misalnya Coki Pardede. Tahu nggak Coki Pardede? Ya, dia ateis, ya. Logikanya sok keren gitu. Ya, logikanya keren tapi pakai narkoba. Itu nggak keren. Logika kok pakai narkoba itu kan berarti tersesat logikanya. Dari situ aja bermasalah gitu ya. Dia cuma gaya-gayaan aja. Itu kalau saya dengerin di YouTube dangkal betul sebetulnya logikanya. Jadi kalau dalam bahasa Islam Bapak, jadi ilmu logika itu disebut ilmu mantik ya. Ilmu mantik ini penting. Ilmu mantik sebagai dasar dari segala macam ilmu. Apalagi kalau masuk pada urusan usul fikih, itu penting sekali. Ya. Nah ini keadaannya, ya, keadaannya. Sedangkan bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah,
tidak kita itu bisa memahami tentang keberadaan Allah dengan bukti apa? Bukti fitrah, akal, dan nakli. Jadi bukti fitrah, akal, dan nakli. Saya mau langsung masuk ke sini dulu. Kalau seandainya bapak ibu-ibu posisinya berada di situ tuh, itu lagi nangkring, lagi pegangan di kapal, terus bapak ibu nggak bisa berenang, nggak punya pelampung, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran bapak ibu? Lalu apa yang diucapkan di dalam hati bapak ibu? Oh kira-kira yang diucapin apa? Nggak bisa berenang, nggak pakai pelampung, terus kapalnya udah motong dulu. Apa yang diucapkan? Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, gitu kan? Iya, begitu. Kira-kira kalau orang yang ateis tadi, ya, orang ateis, komunis, kemudian pluralis, sekularis, gitu ya, bahasa-bahasa yang sekarang ini. Kira-kira kalau dia dalam posisi itu, apa yang diungkapkan dalam hati? Pasti yang diungkapkan dalam hatinya, dia memohon agar dirinya terselamatkan kepada sesuatu yang di luar dari kuasa dia, yang pasti lebih hebat dari dirinya. Ini kalau orang barat nyebut, oh my God, gitu kan? Gitu kan? Atau kemudian kita menjadi bagian dari yang ini, baru diselamatin. Ya Allah, alhamdulillah masih diselamatkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini kita yang beriman, ketika yang beriman pasti kita akan ingat Allah. Itu secara fitrah kita begitu sebenarnya. Semuanya. Kalau saya boleh mungkin mengulangi penjelasan ini, waktu dulu di Jogja, gempa Jogja 2006. Ketika gempa terjadi, semua lisan yang keluar dari mulut itu Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Keluar dari rumah masing-masing, keluar dari kamar kosan masing-masing. Meskipun itu anak kosan kaki jiwa, meskipun itu anak kosan pakai daster doang. Nah, artinya kita itu tabiatnya, fitrahnya, nah itu bahasanya, fitrahnya dari sononya kita itu mengakui adanya sesuatu yang luar biasa. Karena kita udah disebut beriman, lalu diperkenalkan siapa Tuhan kita sebenarnya adalah Allah, itu yang diucapkan. Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu rata-rata begitu kita semua. Nah, maka sebenarnya kalau kelihatan nggak? Enggak kelihatan ya, pasti yang kelihatan sama ibu-ibu. Jadi sebenarnya bapak-bapak ibu secara fitrah ini sebenarnya sudah dibuktikan. Kalau dalam hadis Nabi, ini hadis masyhur sebetulnya, disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka orang tua ini bukan cuma biologis ya bapak ibu, karena ada yang tidak biologis. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia menjalin kasih, itu bisa merubah potensi fitrah pertamanya dia, yaitu beriman kepada Allah, lalu berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena beberapa keadaan, meskipun nanti dalam kondisi terdesak dia balik lagi, tapi memang butuh pengenalan lebih jelas. Itulah kenapa kalau bagi kita ada, kalau secara fitrah itu begitu, secara nakli itu dalil-dalil yang berada di dalam Al-Quran, di dalam hadis
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa sih Tuhan kita sebenarnya. Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa fitrah manusia mengakui adanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sejak awal dilahirkan. Meskipun hanya sebagai potensi, apabila di kemudian hari berubah fitrahnya, itu akibat fitrah awal tidak dipupuk, tidak diarahkan, tidak dipandu. Allah menurunkan cara memupuknya, memandunya di dalam Al-Quran. Itu kenapa kalau ada bayi baru lahir, bapaknya Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, kira-kira bayi baru lahir terus meninggal masuk surga? Masuk surga karena masih bawa fitrah itu, belum terkotori. Ya? Oh, bapak, ibu-ibu yang punya keturunan yang masih bayi kemudian wafat, kalau kita kemudian bersabar, bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka itu jadi investasi kan buat kita. Karena bayi tadi lebih awal kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan sebelum dilahirkan sudah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dalam surat Al-A'raf ini juga masyhur disebutkan, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi bapak ibu kita ini semuanya roh kita. Dulu kita ini belum ketemu sama roh kita bapak ibu. Kita ini kan ada dua aspek, jadi ada jasmaninya, ada ruhnya. Paling mudah merasakan kita punya ruh, paling mudah nih, ini Ibnu Qayyim yang menjelaskan, tidur lalu bermimpi. Itu paling mudah. Yang bermimpi itu adalah rohnya. Ya, jadi tidur lalu bermimpi itu menunjukkan bahwa kita punya roh. Itu paling mudah. Ya, saya nggak tahu kalau tidur di pengajian itu mimpi apa enggak. Ya, ya mudah-mudahan mimpinya yang baik ya, tidur di pengajian. Ya, tadinya kita tuh belum sama jasad kita, diambil dari tulang punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau pasangan Nabi Adam diambil dari tulang rusuk, ya, pasangan Nabi Adam alaihi salam diambil dari tulang rusuk. Nanti beberapa riwayat termasuk hadis diriwayatkan oleh Muslim nanti menjelaskan tulang rusuk itu disebut bengkok. Ya, perempuan katanya bengkok. Ya, karena bengkok kalau dipaksa dilurusin patah. Ya, jadi pelan-pelan melurusinnya. Lalu kemudian ada penafsiran yang kedua, perempuan itu pasangan Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk, posisinya ada di samping. Artinya hidupnya laki-laki dan perempuan berdampingan. Saya kayaknya lebih setuju dulu. Ya, karena kalau disebut bengkok, ibu-ibu nggak terima banget. Ibu-ibu jadi hidupnya bengkok, mana-mana orang lurus dibelok kanan, orang lurus dibelok kiri. Ya. Nah, kita itu semua sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, itu disebutkan bahwa kita itu ruh-ruh kita diambil dari tulang punggungnya Nabi Adam. Sebelum ada jasadnya. Ya, nanti ada jasadnya ketika kita ditiupkan di usia 4 bulan kehamilan seorang ibu. Dan 4 bulannya pakai kalender Hijriah ya, jangan pakai kalender Masehi. Nanti nggak cocok. Ya. Jadi kalau bawa ibu-ibu ada kegiatan tasyakuran Quran 4 bulan misalnya, patokannya pakai kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena kalau kalender Masehi ntar kelewat. Kan selisih ada 3. Kalau kalender Hijriah kan 29 sampai 30 kan. Kalau kalender Masehi itu ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Nanti kalau dalam setahun itu ada selisih 10 sampai 11 hari. Gitu. Nah, kemudian kan dipertemukan sama jasad. Sampai dengan hari ini kita ada roh sama jasad kita. Nah, itu semuanya dulu setelah dikumpulkan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Lalu kemudian ketika dikumpulkan Allah kemudian bertanya kepada roh-roh itu, bukankah aku ini adalah Tuhan?
Lalu kemudian semuanya bilang, ya engkau adalah Tuhan kami. Itu ketika Al-Quran menjelaskan begitu. Ya, ini yang disebut potensi bertuhan secara fitrah. Nah, maka siapapun itu ketika dia lahir di dunia ngaku ateis, ngaku komunis, kalau seandainya dirinya terdesak, maka dia balik kepada fitrahnya, mengakui adanya Tuhan. Jadi ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Jika fitrahnya tertutup disebabkan oleh faktor luar, maka manusia pergi meninggalkan dan menentang fitrahnya. Kita suka gitu. Namun jika menghadapi sesuatu yang menyulitkan, bahaya, terdesak, mengancam nyawa dan tidak memiliki daya untuk menghadapinya, maka dia akan kembali pada fitrahnya. Ya, gitu. Maka sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus, jika ditimpa bahaya, manusia akan berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Namun ketika musibahnya hilang, apa? Balik lagi itu manusia ke jalan yang sesat. Itu begitu Pak di Jogja dulu. Jadi gempa, ingat subhanallah. Beberapa bulan kemudian, klub-klub malam buka lagi. Nah sekarang di Jogja lagi sangat mengkhawatirkan. Jadi makan di situ. Ya butuh emang ada ustadz-ustadz kayak Gus Miftah. Gimana lah caranya itu para pekerja-pekerja di klub malam itu dikit-dikit rada bertobat itu. Ya. Itu di Jogja lagi sangat menyedihkan sekarang ya. Apa Pak? Bu, di Jogja itu miras lagi banyak banget. Lagi gampang banget jualnya miras. Sampai demo ini Muhammadiyah sama NU itu sampai bikin press release menyatakan bahwa Jogja darurat miras. Bahkan yang diserang anak-anak pesantren. Saya dikabarkan sama teman ibu saya, ya, sama-sama di Mu'alimat Pak Haji Agus, namanya Bu Ida. Bu Ida ini majelis tabligh PP Aisyah belum menyampaikan di Jogja ini lagi darurat sama miras. Bahkan yang disasar itu anak-anak pesantren. Ini menyedihkan sekali di Jogja. Ya, lagi banyak persoalan. Maka kemudian kalau terkepung dalam bahaya, mereka berdoa dengan ikhlas, permohonan dari kebahayaan. Berdoa, ya Allah, keluar dari bahaya. Tapi kalau lagi banyak rezeki, banyak nikmat, nggak ada ujiannya, maka saya lupa. Maka orang banyak sukses keluar dari ujian kesulitan, tapi banyak yang gagal keluar dari ujian kenikmatan. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Maka kita akan menemukan orang-orang yang begitu dekat sama Allah. Kalau kita misalnya lagi besuk orang sakit, coba di rumah sakit, pasti banyak yang pegang tasbih, pasti banyak yang lagi dengerin murotal, pasti banyak lagi zikir. Apalagi yang udah sakaratul maut, itu pasti kan Allah kebangetan kalau udah sakaratul maut masih bercanda baik keluarganya. Itu kan begitu kan? Maka rajin besuk orang sakit. Maka di saya di situ kita akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berdasarkan fitrah di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang tidak mengakui adanya Tuhan. Semua mengakui adanya Tuhan, namun sebagian mempertuhankan Tuhan yang tidak semestinya. Ateisme, materialisme. Ya, ateisme tadi kan tidak mengakui adanya Tuhan ya. Materialisme itu semuanya harus dalam materi itu pemahamannya, termasuk itu kan jadi nggak cocok. Tuhan harus berwujud materi. Ini kemudian sebenarnya dianut sama Arab jahil. Mereka membutuhkan Tuhan dalam bentuk materi, diwujudkan dalam bentuk lata, muzamana dan sebagainya, dalam bentuk patung. Bahkan saking bodohnya bukan dari batu itu patung, tapi dari gantung. Bikin roti, ya, habis itu kalau lagi belangsang
dimakan. Dan Tuhan dimakan. Berarti kan jahil murakkab, kebangetan jahil di masa itu gitu. Nah, Nabi Muhammad datang untuk meluruskan itu semua. Tuhan bukan materi, Tuhan jumlahnya bukan 360. Ya, karena di sekeliling Ka'bah saat Fathul Mekah, Nabi itu menghancurkan 360 berhala. Itu dari, kalau bahasa kerennya, dari politeisme menjadi monoteisme, dari bertuhan banyak menjadi bertauhid. Nabi Muhammad SAW. Materialisme, komunisme, sebenarnya komunisme ini lebih kepada partai. Pahamnya itu Marxisme. Marxisme itu dari Karl Marx. Kata Karl Marx, agama adalah candu. Kata Karl Marx, ya, karena Karl Marx itu di saat itu banyak kecewa dengan para pemuka agama, lalu bilang agama adalah candu. Dan di antara pahamnya, hidup manusia itu cuma di dunia, nggak ada setelah dunia. Sedangkan kita bagi yang beriman, hidup manusia ada setelah dunia. Ini yang disebut alam akhirat, dan fasenya dimulai dari barzakh. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sebelum ke slide berikutnya, kenapa Allah ciptakan akhirat? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Allah ciptakan akhirat. Ada yang bisa jawab? Kemana makin pules? Kenapa Allah ciptain akhirat? Ada dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah menciptakan akhirat memang ada beberapa kemudian menjadi alasan. Yang pertama, yang disebut alam semesta itu dia ada usianya, ada masanya. Jadi alam semesta itu bersifat hadis, qabilul lil fana, akan berakhir dengan kepunahan. Jadi secara, nanti masuk kepada dalil akal. Secara akal, segala sesuatu yang berawal pasti ada ujungnya. Di alam semesta begitu, ada usianya. Sama seperti kita. Kita ini kan ada usianya. Ada kapan lahir, ada kapan meninggal. Bahkan ada yang meninggal sebelum lahir. Ada yang meninggal sebelum ubannya. Banyak gak? Banyak. Ada yang meninggal sebelum tua dan lain sebagainya. Itulah kenapa setiap segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhir. Kata Umar bin Khattab, segala sesuatu yang bertambah hakikatnya berkurang. Jadi kan sesuatu yang hakikatnya berkurang, semuanya ini ada usianya di alam semesta. Maka begitu juga tempat tinggal kita, bumi kita. Ini ada usianya. Di dalam Al-Quran itu ada awal proses penciptaannya. Lalu kemudian lahir teori-teori fisika. Lalu kemudian akan ada ujungnya. Lalu kemudian ujungnya itu diantaranya dimulai dari kekacauan waktu, dimulai dari matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu mulai kacau tuh waktunya. Itulah kenapa alam akhirat disebut akhir, yang disebut hari akhir. Karena setelah hari akhir nggak ada hari lagi. Karena itu udah hari terakhir. Dan hari itu salah satu identitas waktu. Al-yaum. Salah satu identitas waktu. Ketika waktu itu didasarkan pada peredaran planet-planet, ketika planet itu sudah mulai kacau, maka waktu pun menjadi kacau. Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, waktu mulai kacau. Ya, saya pernah ngimpi itu matahari terbit dari mana? Masya Allah, udah panik itu. Alhamdulillah, kemudian bangun, mimpi doang. Itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, akhirat itu Allah ciptakan karena tidak semua keadilan seadil-adilnya bisa ditegakkan di dunia. Bukankah ada banyak orang baik gak pernah dapat hadiah sampai dia meninggal? Ada gak? Ada, di daerah di pelosok-pelosok itu bekerjanya gigih, mendidik orang gigih sampai dia meninggal, hidupnya tetapnya begitu-gitu aja. Ya kan, banyak itu yang begitu. Atau bukankah ada banyak penjahat yang melakukan
paling mudahnya kan Firaun kan. Firaun itu nggak pernah dipenjara, yang disebut Ramses II itu. Tapi Firaun itu dalam Al-Quran tiap pagi dan petang ditontonin neraka di alam kuburnya. Udah dimulai, udah dicicil, udah dikasih dempek sebelum masuk neraka, udah didempek, ditontonin neraka. Maka saat ada alam akhirat, di akhirat itu keadilan seadil-adilnya ditegakkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu semuanya ditegakkan. Kalau di dunia kok banyak kecewaannya, pasti banyak. Ya namanya di dunia. Ya kadang-kadang kalau dipikir nggak boleh kecewa-kecewa banget katanya di dunia. Namanya juga dunia gitu. Nanti akan ada keadilan seadil-adilnya di akhirat. Nah ini dalil akal. Secara akal ya bapak ibu. Meskipun masih merujuk pada dalil-dalil Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak firman-Nya memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya, secara dengan memperhatikan segala macam kejadian, peristiwa, berbagai macam ciptaannya dalam rangka mengenalnya. Karena manusia terbatas dengan keterbatasannya dan tidak akan mungkin melihat Allah secara langsung, secara hakikat gitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya melalui berbagai macam penciptanya. Nah, ini dalam surat Ghafir ayat 67. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kita ini semua asalnya dari tanah dan nggak pernah bisa lepas dari tanah. Coba kita nggak pernah bisa membayangkan, bahkan kita saja tidak kuasa atas proses penciptaan kita dari tanah, dan bahkan kita nggak bisa lepas dari tanah. Coba deh bapak ibu-ibu, ini segini tinggal di apartemen Dafe lantai paling atas, lalu 3 bulan nggak boleh turun, nggak boleh ngambil sesuatu dari bawah. Kira-kira masih hidup nggak? 3 bulan nggak boleh ngambil sesuatu dari bawah, ambil air nggak boleh, ambil makanan, karena air kan dari bawah juga kan, ya dari tanah, makanan dari tanah. Ya pokoknya ya kalau kita makan ayam ya dari tanah, makannya dari tanah. Kan daging sapi, ikan macam-macam itu tinggal 3 bulan di apartemen Dev lantai paling atas. Kira-kira masih hidup nggak? Apa? Pesan online. Iya. Bilang mau Gojek lantai paling atas. Dari bawah juga itu baca ini. Artinya kita memang bergantung sekali kan dengan tanah. Ya kita nggak pernah. Bahkan kalau dalam penciptaan alam semesta, manusia itu paling terakhir diciptakan Allah. Ini sebenarnya saya akal nih, ada yang ngurus kita gitu, Pak. Jadi Allah menciptakan alam semesta, lalu kemudian Allah ciptakan bumi. Bumi itu berarti tanah dulu. Setelah itu kemudian Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang pendek-pendek, ya seperti lumut. Lalu kemudian Allah ciptakan tumbuhan yang lebih besar. Allah ciptakan hewan. Setelah bumi ini fasilitasnya lengkap, baru manusia diciptakan. Karena kalau belum lengkap fasilitasnya, manusia mati. Mau makan apa manusia? Begitu. Bahkan dalam soal itu posisi kita nggak kuasa atas diri kita. Ya. Kemudian dari tanah menjadi setetes air yang hina, air mani. Itu nggak ikutan kita proses itu. Nggak ingat bahwa bapak ibu ingat kan? Nggak ada yang ingat lagi, masih jadi sperma sama ovum, nggak ada yang ingat. Itu betapa lemahnya kita tuh, betapa tidak kuasanya kita. Dan secara logika itu bisa dari tanah menjadi setetes mani, itu pasti ada yang ngurus. Nggak mungkin dewekan pindah sono, nggak ada. Kita ngerasa bisa apa aja sekarang kan, ketika kita udah kayak gini, ngerasa menjadi manusia mandiri, ngerasa ya pokoknya bisa apa baik sendiri. Padahal di saat yang sama beras nyampe ke kita aja kita butuh petani.
yang di kukusan nggak ada lagi. Ya, sawah kulon jadi apa? Rumah. Iya, jadi rumah. Dulu saya ingat banget sama Panamin, adiknya bapak itu nembak gabus di sawah kulon. Lagi saya masih kelas 3 SD kali. Nah, itu masih banyak itu sawah di sana gitu. Ya, sawah-sawah padi gitu kan, di UI juga dulu. Sekarang nggak ada. Nah, kita butuh beras. Berarti kita butuh orang kan? Ya, berasnya ditanam di tanah. Ya, mau gandum mau apa saja gitu. Sesudah itu kemudian jadi segumpal darah. Kita juga nggak ikutan. Kemudian dilahirkan sebagai seorang anak. Itu ya Allah, kita diurus semua sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngurus. Secara akal tuh begitu. Ya, bahkan ibu-ibu yang pernah hamil kan nggak pernah lagi hamil ini buat ngurusin anak. Ibu makan tempe, anaknya disuruh keluar dulu. Nih saya suapin makan tempe. Kan enggak kan? Tapi ibunya makan tempe, dicerna, lalu kemudian baru masuk ke dalam, ya, ke dalam janin, dalam bentuk saripati, dan kita nggak ngurus itu. Luar biasa. Ya, kemudian ada yang kemudian dilahirkan, kemudian ada yang dibiarkan hidup. Nih, bawa bapak ibu ini lagi dibiarin hidup sampai dewasa kan, sama kayak saya. Ya, akan tetapi kemudian ada juga yang dibiarkan menjadi tua, akan tetapi ada yang kemudian dibiarkan ada yang kemudian diwafatkan sebelum itu. Dalam surat An-Nahl ayat 10, "Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun." Jadi Allah menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Dari air hujan itu ada yang sebagian kita minum, ada yang sebagian menyuburkan tanah, ada yang sebagian kemudian dijadikan tempat untuk mengembalakan hewan ternak. Itu kan gimana air turun dari langit? Tadi malam atau kemarin hujan dari sini? Ya, kemarin sore itu turun hujan. Kemudian ada banyak tumbuhan yang tidak dalam kuasa kita tiba-tiba tumbuh itu. Ada rumput, ada pohon alpukat, kita kebagian ngurus doang nih. Ya, pohon alpukat kebagian ngurusin doang kan? Tapi yang nungguin siapa? Pasti ada yang ngurusin ini. Ya, bahkan dari air hujan yang sama, pohonnya beda-beda. Nggak pernah kita kebayang kalau di dunia semuanya pohon alpukat. Kira-kira itu sapi bisa makan ya? Daun alpukat bisa nggak makan sapi? Kambing? Ya, orang paling kaya orang yang ada di sini, yang karena pohon alpukat semua. Kenapa kebayang? Atau sebaliknya pohonnya semua pohon toge? Tapi Allah menciptakan dengan air yang sama, kemudian tanah yang sama, bumi yang sama, yang tumbuh berbeda, sehingga sebagian itu bisa digunakan seperti orang-orang mungkin NTB mungkin ya, yang kemudian mengembalakan hewan ternaknya di hamparan luas. Nah, kemudian kalau Idul Adha sapinya kita beli kembali, ya kan? Sapi-sapi Bali atau sapi-sapi NTB itu yang kemudian ada yang mirip kayak kebo, kemudian yang coklat macam-macam. Luar biasa. Kemudian berikutnya dalam surat An-Nahl ayat 11, yang ditulakum bihizar wa zaitun wan nakhil. Berapa suratnya? Udah suruh. Wal a'nab wa min kulli thamaratin fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bagi kalian dari air hujan itu tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Ada zaitun, ada kurma, anggur, segala macam buah-buahan. Ya, ini luar biasa. Jadi dari air yang sama, bumi yang sama, tumbuh berbeda-beda, bahkan warnanya beda-beda. Bahkan bentuk daunnya berbeda-beda. Dan Allah itu kalau sekarang kuliah ada jurusan desain grafis, Allah itu sang maha desain. Itu daun ada yang kayak daun singkong, ada yang kaku, tanaman hiasan namanya lidah mertua. Itu kenapa saya lagi nyari-nyari kemarin, kenapa disebut lidah mertua ya? Emang ada apa dengan mertua lidahnya kaku? Kan kaku daunnya kan? Itu luar biasa deh, kaku begitu. Ada yang
daun, ada yang kayak daun kelapa itu luar biasa kalau dipikirin Pak, sungguh-sungguh. Cuman kan kita lewat-lewat aja kan, ya udah ini pohon ini, tapi kita kadang perlu nggak merenungkan, iya ya, ada pohon kelapa yang tinggi kayak begitu, udah gitu, ini pohon kelapa tinggi, buahnya ada airnya, bagaimana nganterin itu? Sampai di atas, itu luar biasa. Itu kalau tanpa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, secara logika itu pasti ada yang mengurus. Ya. Ini ada semangka, ada paya, ada nanas coba. Bahkan ada buah yang warnanya serem dalamnya enak. Apa coba? Durian. Ya. Kemudian Allah nunjukin malam dan siang, matahari dan bulan. Nggak pernah kebayang kalau matahari bulan punya akal kayak manusia. Kata matahari, kalau punya akal biasanya jahil gitu. Gue pengen deketin nih bumi ini, deketin, udah kebakar gitu. Tapi sampai dengan hari ini tuh matahari beredar, atau kita sebenarnya, bumi itu beredar tetap pada jalurnya. Kalau dalam surat Yunus disebutkan, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan mereka itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Nanti kalau udah mulai bergeser itu tanda kiamatnya, mulai bergeser. Dan sampai dengan hari ini matahari mau bulan nggak kasih otak, yang punya otak cuma manusia. Bayangkan kalau matahari dan bulan itu punya otak, punya hawa nafsu kayak manusia. Nah semua itu ditundukkan oleh Allah untuk kita. Matahari terbit, kita butuh matahari. Kemudian bulan terbit, bulan datang, kita butuh itu. Karena malam datang, kita butuh istirahat kan? Dan lain sebagainya, luar biasa. Kemudian juga Allah menciptakan bumi warna-warni. Jadi ada laut, ada daratan, ada kemudian daratannya dalam bentuk hutan, ada yang daratannya berupa gurun, macam-macam. Itu luar biasa. Bahkan kemudian juga, ini masih dalam surat An-Nahl. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litaqulu min lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lautan ditundukin agar kita bisa berkhayal. Nangkap ikannya kita makan, ngambil perhiasan kita pakai dalam bentuk mutiara macam-macam. Bayangkan kalau laut itu tidak ditundukkan. Bayangkan kalau laut itu ya seperti punya akal kayak manusia. Kata lautan, gue capek ditaikin mulu manusia. Baru naik. Lalu kemudian itu balikin dulu. Ya meskipun itu tanda-tandanya udah banyak kayak gitu. Itu luar biasa. Bayangkan kalau ikan punya otak, nggak bakalan mau dia dipancing. Ya? Oh, sure. Apalagi dipancingnya di kabeda. Ngapain ini? Mau nipu saya ya? Mending saya mau cari makan tempat lain gitu. Tapi ikannya ditutukin. Ya, bisa kita pancing, bisa kita serok, bisa kita tebar dari ikan. Luar biasa. Ya. Ini saya percepat aja. Itu dalil. Nah ini sebenarnya ada konon teori. Nah ini dalil ahlinya saya percepat. Jadi setelah ada secara fitrah dari sunnah kita sudah mengenal Allah, lalu kemudian secara akal segala sesuatu ini pasti ada yang ngurus, pasti ada yang ngatur. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan pasti tidak sama dengan yang ada. Nah itu kan secara teori gitu, secara akal gitu. Maka kemudian kita butuh dikenalkan dan dikenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah itu disebut al-awwal al-akhir. Allah adalah yang paling awal dan paling akhir. Meskipun ini penafsiran manusia. Kadang-kadang kalau disebut yang paling awal seolah-olah ada awalnya. Ketika disebut paling akhir seolah-olah nanti ada ujungnya. Padahal ingin menunjukkan Allah tidak terikat oleh waktu. Yang terikat waktu itu kita. Itulah kenapa disebut wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika alam semesta ini belum ada, Allah ada. Ketika alam semesta ini ada, Allah yang bikin. Alam semesta ini punah dalam bentuk kiamat, Allah tetap ada. Karena Allah tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Nah, ini perhatiannya. Meskipun nanti ada perdebatan Allah bersemayam di atas arsy,
Allah di mana-mana atau di atas langit? Kita nggak usah masuk ke situ ya. Nanti nggak ketemu, soalnya perdebatannya sampai dengan hari ini nggak sampai kepada kesimpulan. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semuanya binasa. Sedangkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini tadi saya sebutkan dalam mukadimah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka sesungguhnya segala macam visualisasi atau perwujudan Tuhan yang dibuat oleh manusia, bahkan manusia itu mengaku sebagai Tuhan, itu adalah penghinaan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Ya. Maka itu sebenarnya bodoh sekali ada orang yang kemudian mengumpamakan manusia dengan sesuatu yang ada di dunia. Kemudian Allah itu ahad, esa, qul huwallahu ahad. Ya, maka disebut esa agar kekuasaannya mutlak, tidak dibagi-bagi kekuasaannya. Ya, maka Allah itu esa. Beberapa ulama tidak setuju mengatakan Allah itu satu. Karena apa? Karena ketika disebut satu ada potensi 2, 3, karena dalam angka begitu. Maka sebutlah esa, karena esa itu tidak memiliki awalan dan tidak berbilang. Nah, itu penafsirannya. Itulah kenapa Allah disebut esa, qul huwallahu ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma wa sifat, ya, yang jumlahnya 99 gitu ya. Kemudian di beberapa mazhab ada yang sifat 20 gitu kan. Nah, pensifatan ini sesungguhnya adalah dalam rangka memudahkan kita mempelajari mengenali Allah, bukan untuk membatasi. Misalnya As-Sami' Al-Basir, ya, As-Sami' Al-Basir, maha melihat dan maha mendengar. Pastilah dipahami di situ, mendengarnya dan melihatnya tidak mungkin diukur dengan ukuran manusia. Mendengar, manusia punya telinga, mendengar seperti pendengaran kita tidak mungkin. Melihat, manusia punya mata, lalu kemudian melihat bahwa Bapak Ibu bisa melihat saya. Tentulah Allah tidak bisa dimaknai maha mendengarnya seperti mendengarnya kita, penuh keterbatasan. Allah mendengar yang di Al-Barokah, Allah mendengar yang di Mujahidin, Allah mendengar yang lagi olahraga di UI, Allah mendengar semua percakapan-percakapan yang ada di alam semesta. Begitu juga dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa nanti asma dan sifatnya Allah itu ahad, ya, ahad, esa. Tidak mungkin asma dan sifatnya Allah itu seperti asma dan sifat dalam konteks manusia. Itu penglihatannya seperti penglihatan kita, pendengaran seperti pendengaran kita. Termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurahnya Allah tidak mungkin sama dengan maha pemurahnya kita, dengan pemurahnya kita. Maha kasih sayangnya Allah tidak mungkin kasih sayangnya seperti kita. Baik Bapak Ibu yang rahmat Subhanahu wa ta'ala, karena waktunya sudah selesai, sudah habis, sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan yang disampaikan ini semakin mengenali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan kita Bapak Ibu ini tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan iman yang mantap, dengan iman yang kokoh. Dan di antara salah satu pokok-pokok dalam keimanan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah sebagai Rabbun, sebagai Malik, sebagai Ilah, meyakini Allah sebagai pencipta, mengurusi, menyelesaikan masalah, Allah sebagai penguasa, dan Allah pula lah yang kemudian akan kita sembah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.